Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edien. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuki sistem pertidaksamaan linear dua variabel, alangkah baiknya kita harus menguasai konsep dari persamaan garis lurus dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, link video pertidaksamaan linear satu variabel sudah ada di deskripsi di bawah ini ya. Nanti silahkan cek saja ya. Nah, untuk persamaan garis lurus yang melalui satu titik X1, Y1 dan bergradien M, itu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Sedangkan untuk persamaan garis yang melalui dua titik, itu X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini sama saja ya. Mau Y2 kurang Y1 per Y kurang Y1 sama dengan X2 kurang X1 per X kurang X1 sama saja. Nah, ini untuk pertidaksamaan linear dua variabel, itu bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tanda lebih kecil, ini ada lebih besar tandanya, ini ada tanda lebih kecil sama dengan, ini ada lebih besar sama dengan X, Y itu adalah elemen bilangan real ya. Untuk menentukan daerah HP, daerah himpunan penyelesaian ya, DHP ya, pertidaksamaan linear dengan metode grafik dan uji titik, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, gambarkan garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, kita tentukan dulu titik potong atau tipot terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Titik potong terhadap sumbu Y, berarti S-nya itu 0 ya. Nah, yang poin kedua, setelah itu lakukan uji titik. Nah, titik uji ini ya, S, Y ya, yaitu mengambil sembarang titik yang ada di luar garis AS tambah BY sama dengan C. Nah, titik uji ini boleh letaknya di bagian sini, boleh letaknya di bagian sini juga, boleh letaknya di 0,0. Intinya di luar dari garis persamaan AS tambah BY sama dengan C ya. Nah, setelah itu substitusikan ke pertidaksamaan AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Nah, ini contoh saja ya, lebih kecil sama dengan ini contoh, nanti tergantung soalnya. Kalau lebih besar sama dengan, ya udah lebih besar sama dengan. Jadi ini bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ini cuma contoh saja ya. Nah, yang poin ketiga, jika pertidaksamaan itu bernilai benar, jika pertidaksamaan itu bernilai benar, maka HP-nya itu adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AS tambah B sama dengan C. Nah, setelah kita substitusikan ke pertidaksamaan ini ternyata hasilnya benar, maka daerah HP-nya itu adalah di titik tersebut ya, yang memuat titik tersebut. Nah, jika pertidaksamaan itu bernilai salah, maka HP-nya adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Oke, biar lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ya, contoh soal berikut. Yang pertama, buatlah grafik daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Nah, pertama-tama kita ubah dulu pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan X tambah 2Y sama dengan 12. Setelah itu kita tentukan titik potong sumbu S dan sumbu Y ya. Nah, yang pertama kita mau tentukan titik potong sumbu S, berarti Y-nya harus 0 ya. Nah, kita substitusikan dulu Y-nya itu 0. Berarti X tambah 2 kali 0 sama dengan 12. Sehingga S-nya itu nilainya adalah 12 ya. Nah, ini dapatnya titiknya itu X, Y. S-nya 12, Y-nya itu 0. Yang poin kedua, tentukan titik potong sumbu Y ya. Nah, kalau kita mau tentukan titik potong sumbu Y, berarti S-nya itu harus 0 ya. Nah, kita masukin S-nya itu 0 ya. Di sini ya. Tambah 2 kali Y sama dengan 12. Berarti sisa 2 kali Y sama dengan 12. 2 kali berapa dapat 12, berarti Y-nya itu adalah 6 ya. Nah, sehingga titiknya itu adalah 0,6. Nah, yang berikutnya, misalkan kita ambil titik uji 0,0. Nah, kenapa kita ambil titik uji 0,0? Karena berada di luar garis itu dan 0,0 lebih gampang dihitung ya. Sehingga diperoleh 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 12 ya. Nah, ini kita gambar dulu 12,0 di sini, 0,6 di sini ya. Kita gambar.
Oke, setelah gambar kita lakukan uji titik. Oke, 0 tambah 0 itu lebih besar sama 12, sehingga daerah yang diarsir itu daerah yang tidak memuat uji titik tersebut ya, karena bernilai salah. 0 itu bukan lebih besar sama dengan 12, tapi lebih kecil ya. Sehingga daerah sini, ini bukan daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, ini yang daerah himpunan penyelesaian. Nah, next nomor 2. Nah, ini ada X lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, pertama-tama nih konsep dasarnya ini adalah kalau misalkan X-nya 0, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kalau kita mau cari X sama dengan 1, nah ini kan 1, berarti X sama dengan 1 tuh di daerah sini ya. Nah, kita buat garis. Nah, ini berarti X sama dengan 1 ya. Nah, kalau X sama dengan 0 berarti daerah di bagian sini ya. Ini berarti sumbu Y ini X-nya itu sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Ini banyak yang silap di bagian sini. Jadi kalau X sama dengan 2 berarti bagian sini. X sama 0 berarti di sini. Oke, X sama 1 di sini. X sama min 1 berarti di bagian sini ya. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti di daerah sumbu Y ini ya. Ini Y sama dengan di garis sumbu Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama 1 berarti di bagian sini. Nah, ini Y sama dengan 1 ya. Nah, intinya jangan silap di bagian yang ini ya. Jadi kalau X sama 0 berarti dia tepat di sumbu Y ini. Kalau Y sama dengan 0 berarti tepat di sumbu S ini ya. Oke, kita kembali ke soal X lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 2 berarti garisnya di bagian sini ya. Ini X sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Jadi kalau X lebih besar sama dengan 2 berarti arsirannya ke kanan ya. Berarti daerah himpunan penyelesaian itu ke daerah kanan. Nah, ini namanya daerah kotor ya. Nah, next contoh soal nomor 3 ya. Ini 4X tambah 2Y lebih kecil 8. Nah, kalau sudah paham konsep nomor 1 dan 2, di nomor 3 ini kita pakai cara cepatnya saja ya. Jadi di sini saya buat tabel. Ini kolom pertama berisi X sama Y. Nah, kita misalkan kalau X-nya 0, kita mau cari titik potong sumbu Y ya. Kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya itu adalah 4 ya. Nah, kalau misalkan Y-nya 0, berarti S-nya itu adalah 2 ya. Karena 4 kali 2 itu 8 ya. Nah, setelah kita udah dapat titiknya ini, kita buat garis. 0,4 bagian sini ya. 2,0 bagian sini. Nah, kita hubungkan kedua titik menjadi sebuah garis. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik 0,0 ya. Nah, saya ulangi ya, di nomor 3 ini saya buat pakai cara cepat, nggak bentuk kalimat lagi seperti nomor 1 dan 2. Di nomor 3 ini saya buat sebuah tabel sebagai hasil dari titik potong sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau titik potong sumbu Y berarti S-nya 0, Y-nya itu dapat 2 kali 4, 8. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya itu adalah 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti ini hilang. Berarti 4 kali berapa dapat 8. 4 kali 2 ya. Sehingga dapat titiknya itu 0,4 di daerah sini, titik ini ya. Dan 2,0 adalah di bagian sini. Nah, setelah kita dapat dua titik ini, kita hubungkan menjadi sebuah garis ya. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik 0,0. 4X tambah 2Y lebih kecil 8. Kita tulis kembali ya soalnya ya. Nah, kita dapat 4 kali 0 tambah 2 kali 0. Ternyata dapatnya 0 lebih kecil 8. Nah, 0 lebih kecil 8 itu bernilai benar ya. Sehingga yang daerah yang memuat titik uji ini, 0,0 ini berarti adalah DHP-nya ya. Mudah-mudahan sampai di nomor 3 nih adik-adik masih paham ya. Berikutnya itu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, di sebelumnya itu poin B itu dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel karena dia hanya memuat satu garis. Nah, yang dinamakan sistem itu berarti memuat dua garis atau lebih dari dua garis ya. Nah, ini beberapa pertidaksamaan linear dua variabel membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau garisnya itu udah lebih besar sama dengan dua garis,
berarti itu dinamakan sebagai sistem pertidaksama linear dua variabel ya. Nah, karena terdapat beberapa pertidaksama linear dua variabel, maka untuk menentukan DHP-nya, itu diarsir daerah tidak memenuhi untuk setiap pertidaksamaan, sehingga daerah bersih merupakan DHP-nya. Nah, maksudnya gimana? Kalau yang di soal sebelumnya, itu yang diarsir itu merupakan DHP. Oke, karena hanya memuat satu garis saja. Gimana kalau garisnya udah lebih dari dua garis atau sama dengan dua garis? Maka alangkah baiknya kita harus memakai daerah bersih sebagai penentuan DHP ya. Oke, biar lebih jelas ya, kita langsung ke contoh berikut ya. Nah, di contoh pertama ini terdapat dua pertidaksama linear dua variabel ya. Jadi kalau terdapat dua atau lebih pertidaksama linear dua variabel, maka konsepnya itu kita ganti ya. Jadi jika daerah yang diuji itu bernilai benar, maka daerah tersebut harus bersih atau tanpa arsiran ya. Tidak usah diarsir ya. Namun, jika daerah yang diuji adalah salah, maka daerah tersebut harus kotor atau dengan arsiran ya. Nah, ini pertama-tama kita tentukan titik potong dari kedua garis berikut ya. Kita ubah dulu garis pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, ini ketika S-nya 0, Y-nya itu adalah 4. Ketika Y-nya itu adalah 0, maka S-nya itu adalah 2 ya. Nah, dapatlah dua titik sebagai berikut, 0,4 dan 2,0. Yang poin kedua juga sama. Ini lebih besar kita ubah ke persamaan dulu. Lalu kita tentukan titik potongnya. Ketika S-nya 0, berarti Y-nya itu adalah 1. Ketika Y-nya 0, S-nya itu adalah min setengah ya. Nah, dapat dua titik. Nah, setelah itu kita buat diagram Cartesius. 0,4 berarti titiknya di bagian sini. 2,0 berarti di bagian sini ya. Nah, setelah itu kita hubungkan. Garisnya ini menyambung ya. Nah, kenapa menyambung? Karena ini ada garis. Lebih besar sama dengan ya, ada tanda garis di bawahnya ya. Sementara yang ini 0,1 kita buat 0,1 di sini, min setengah 0 kita buat di sini dan kita hubungkan. Nah, ini putus-putus karena di bawah simbol ini nggak ada tanda sama dengan ya. Ini lebih besar aja ya. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik ya. Ini kita buat namanya, ini nama garisnya itu adalah Y lebih besar 2S tambah 1. Nama garis yang ini adalah Y lebih besar 4 kurang 2S. Setelah itu kita lakukan uji titik. Nah, yang pertama nih Y lebih besar 2S tambah 1 ya. Ini ketika kita uji titik 0,0, ini dapatnya adalah 0 lebih besar 1. Nah, karena 0 lebih besar 1, maka daerah yang diarsir harus kotor ya. Ini 0,0 kan bagian sini, 0,0. Nah, karena ini bernilai salah, oke, ini kita lihat Y lebih besar 2S tambah 1, berarti di bagian sini ya. Nah, karena ini bernilai salah, maka daerah yang diuji, daerah sini ini harus kotor. Makanya arsirnya ini adalah mengarah ke daerah di sini ya. Nah, sementara ini gimana? Ini juga sama, 0 lebih besar 4, itu juga salah. Oke, maka ini Y lebih besar 4 kurang 2S, di garis yang bagian sini. Ini adalah semuanya arsiran ke daerah sini, maka daerah yang diuji itu adalah kotor. Nah, daerah sini di bawah ini sudah semua kotor ya. Ini juga daerah yang di bagian sini juga semuanya udah kotor. Sehingga DHP-nya itu adalah bagian daerah yang bersih adalah di bagian atas ini ya. Karena bagian atas tidak dipenuhi dengan arsiran. Oke, mudah-mudahan sampai sini masih mengerti ya. Oke, next nomor 2, ini ada 3 pertidaksamaan ya. Oke, langkah pertama kita ubah dulu pertidaksamanya ini menjadi persamaan dulu ya. Nah, setelah itu kita tentukan titik potongnya. Kalau S-nya 0, berarti Y-nya itu adalah 6 ya. Karena ini kan 2X kurang Y sama dengan min 6. Oke. Nah, kalau S-nya 0, berarti ini kan 0. Kurang Y itu sama dengan min 6. Oke. Nah, berarti kan ini dapatnya ini adalah min Y sama dengan min 6. Nah, ini min sama min kita coret ya, min sama min. Jadinya Y-nya itu adalah 6 ya.
Nah, kalau Y-nya 0, berarti S-nya itu adalah min 3 ya, karena 2 kali min 3 itu adalah min 6. Nah, poin kedua, min X tambah 2Y sama dengan min 6. Sama juga, kita tentukan titik potongnya dulu. Ketika S-nya 0, berarti Y-nya itu adalah min 3, karena 2 kali min 3 itu adalah min 6. Ketika Y-nya 0, berarti S-nya itu adalah 6 ya. Nah, yang poin ketiga ini, X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Ini kita buat jadi sama dengan dulu ya. Berarti ketika S-nya 0, berarti Y-nya itu dapat 6. Ketika Y-nya 0, berarti S-nya juga dapat 6 ya. Nah, setelah itu kita gambar ke diagram Kartesius ya. Ini 0,6, min 3, 0. Nah, ini 0,6. 0,6 berarti di bagian sini. Ini min 3,0 berarti di sini. Nah, ini berarti nama garisnya itu adalah 2X kurang Y lebih besar sama dengan 6 ya. Nah, arsirannya kita buat nanti saja ya. Nah, yang tahap kedua ini ada 0,-3. 0,-3 berarti di bagian sini titiknya ya. Terus 6,0 berarti di bagian sini. Nah, itu nama garisnya adalah min X tambah 2Y lebih besar sama dengan min 6 ya. Nah, ini min ya. Oke, ini min. Nah, yang ketiga itu S tambah Y 6. Berarti 0,6, 6,0. 0,6, 6,0. Nah, berarti di bagian sini. X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Oke. Nah, setelah kita udah buat garisnya, ini udah gampang lihatnya ya. Berarti poin yang garis ini, nah garis yang ini adalah milik 2x kurang Y lebih besar sama 6. Garis yang ini adalah min x tambah 2y lebih besar sama min 6. Nah, garis yang ini adalah x tambah y lebih kecil sama dengan 6. Nah, setelah kita udah buat semuanya, kita tentukan uji titik dulu. 0,0 ya. Berarti 2x kurang y lebih besar sama min 6. Ini S-nya kita masukin 0, Y-nya juga masukin 0. Sehingga dapatnya itu adalah 0 lebih besar sama dengan min 6. Berarti benar ya. Nah, kalau benar, berarti daerah uji titik kita kan di bagian sini, tengah ini. Nah, 0,0 ya. Ini saya buat tanda merah silang di sini ya. Oke. Nah, jika benar, berarti daerah yang diuji adalah bersih ya. Sehingga arsirannya ke atas ya. Nanti arsirannya akan ke atas. Ini juga sama, min x tambah 2y lebih besar min 6. Ini 0 lebih besar sama dengan min 6. Ini juga bernilai benar. Berarti daerah uji nanti adalah bersih. X tambah y lebih kecil sama 6. Ini 0 lebih kecil sama 6 adalah benar ya. Nah, kita buat satu-satu. Nah, tadi yang pertama ini 0 lebih besar sama min 6. Ini benar adalah benar. Karena benar, berarti daerah di sini adalah bersih. Sehingga diarsir adalah ke atas ya. Di luar dari titik uji. Nah, yang kedua juga benar. Ini min x tambah 2y lebih besar sama dengan min 6, berarti garisnya di bagian sini ya. Ini bernilai benar, berarti daerah di sini juga bersih, berarti arsirannya ke bawah. Nah, yang ketiga ini benar juga, berarti garis ini, daerah titik uji yang ini harus bersih. Berarti arsirannya ke atas. Nah, sehingga DHP-nya itu adalah bagian tengah ini ya, berbentuk bangun segitiga ya. Oke, next nomor 3, ini ada 4 pertidaksamaan. Kita kerjakan dulu yang pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Nah, kita ubah dulu bentuknya ke persamaan. Ini 6x tambah 11y sama dengan 66. Kita buat titik potongnya dulu. Ketika x-nya 0, berarti y-nya dapat 6. Karena 11 kali 6, 66. Nah, ketika y-nya itu 0, berarti x-nya itu adalah 11 ya. Karena 6 kali 11 itu adalah 66. Yang poin berikutnya itu x tambah y sama dengan 9. Berarti ketika S-nya 0, Y-nya 9. Ketika Y-nya 0, S-nya 9 ya. Nah, setelah itu kita buat gambarnya ke dalam diagram Kartesius. Nah, dapatlah keempat garis ini. Ini ada yang pertama. Ini sumbu Y ya. Sumbu Y ini berarti S-nya sama dengan 0 ya. Ini S sama dengan 0. Terus ini Y sama dengan 0 berarti di sumbu S ya. Ini Y sama dengan 0.
Terus ini 6S tambah 11Y lebih kecil sama 66. Ini kita lihat ya titik potong yang ini ya. 0,6 di bagian sini, 11,0 di bagian sini. Sehingga ini dapatnya 6S tambah 11Y lebih kecil sama dengan 66 ya. Nah, setelah itu kita lihat S tambah Y sama 9. S tambah Y sama 9 berarti di bagian sini. Ini berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 9 ya. Oke, kita buat uji titik. Uji titik yang pertama ini kan S lebih besar 0. Nah, ini karena satu variabel kita nggak usah pakai uji titik ya. Ini S lebih besar sama 0, berarti kan S sama 0 kan daerah sini. Oke, jadi kalau lebih besar berarti kan sebelah kanan. Berarti DHP-nya itu sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu harus bersih, sebelah kirinya harus kotor ya. Nah, Y lebih besar sama 0. Ini berarti Y sama 0 di daerah sini, garis ini. Jadi kalau lebih besar berarti arahnya kan ke atas di HP-nya. Berarti di HP-nya ini harus bersih, karena ini udah memuat lebih dari 2/3 samaan ya. Jadi yang kita anggap bersih itu adalah daerah yang benar ya. Sehingga ini Y lebih besar sama 0, berarti daerah arsirannya itu adalah ke bawah ya. Terus berikutnya itu uji titik. Karena dua variabel ya. Uji titik 0,0, 6S tambah 11Y, kita masukin nilai S sama Y-nya itu adalah 0, sehingga didapatlah 0 lebih kecil 66. Oke, karena benar, berarti daerah yang diuji, yang saya silang ini, adalah bersih ya. Nah, ini adalah bersih, sehingga hasilnya adalah ke atas ya, untuk 6S tambah 11Y lebih kecil sama 66 ya. Berikutnya ini S tambah Y lebih kecil sama 9. Kita uji pakai 0,0, ternyata dapat 0 juga. Berarti 0 lebih kecil sama 9 ya. Nah, karena ini juga bernilai benar, berarti daerah uji titik 0,0 ini juga harus bersih. Sehingga yang diarsir adalah ke atas ya. Nah, ini daerah arsiran ke atas. Sehingga dapatlah daerah yang bersih itu di tengah ini ya. Nah, inilah DHP-nya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep pertidaksamaan linear dua variabel, saya akan kerjakan latihan berikut ini. Ini totalnya ada 5 soal. Dan jika ada yang kurang mengerti, silakan memberikan pertanyaan di kolom komen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, and see you again.